Konten pada video ini murni hanya opini pribadi masing-masing pihak yang dibicarakan ke satu sama lain, tanpa ada niatan sengaja atau tidak sengaja untuk merendahkan, menghina, menggiring opini atau memaksa opini pribadi untuk menjadi hal yang kalian percayai. Seandainya saja dunia berubah, ku ingin kembali ke masa itu, agar kenanganku tak perlahan menghilang di telan keras kota. Mari ke sama Mas. Nyanyi aja terus ya apa santai. Saya sedang menikmati ini pakai apa ini ya? Biasanya ada tuh satu orang lagi di sini kalau minum kopi bikin kaget satu kantor anjir. Siapa sih? Coba kita panggil orangnya itu coba. Oh, Mas Akal lah. Mas Akal. Ya. Kalau minum kopi, anjir, ngagetin orang satu kantor. Ini mas. Waduh. Cosplay rokok ya. Waduh. Kalau enggak itu pakai pulpen itu. Udah. Udah. Itu minum siapa? Minum udah tarik. Ya, taruh sini aja. Ya, tapi gelasnya orang turun gini. Timbang masalah gelas kurang estetik kayaknya. Ini berarti bau-baunya vodka ini. Enggak, Apa itu? putih doang. Ape. Vodka itu. Lah ya ape. Air putih. Oh ya, ape, air putih. Putih Putih. kan harusnya susu dong. Itu mah air bening. Oh, Abe. iya. Itu air bening itu. Dari mana sibuk ngapain sekarang? Ini sibuk di sini, Oh, duduk aja. terus sibuk duduk aja. Iya. Bisa gitu ya? Bisa. Sekarang mau ngapain ini kita di sini? Waktu luangmu itu kamu isi dengan apa itu loh? Apa? Waktu luang kamu isi dengan apa itu sibuk apa? Waktu luang. Iya. Punya waktu luang harusnya. Waktu luang kok diisi? Loh, lah kenapa? Ya udah biarin luang aja. Ngapain Dari diisi? luang aja. Ya enggak bisa gitu loh, Mas. Ya bisa. Waktu luang itu harus diluangkan. Loh, Itu. Gimana? Makanya bisa dikatakan waktu luang. waktu luang itu diluangkan itu gimana? Kayak lah ini. Apa? Lah ini waktu luang itu harus diluangkan. Kalau enggak luang ya berarti sibuk gitu loh. Yang Ini mainannya si Axel. kamu sini hilang, Cok. Nah, waktu luangnya ngapain aja nih berarti nih? Nah, itu. Bentar ini kita sekarang sini mau ngomongin apa sih? Mau ngapain? Sini. Aku kan jarang ketemu sama Saka ini ya. Sibuk apa sekarang? Nah. Sibuk apa? Sedang mikirin sesuatu kah? Sedang memendam sesuatu kah? Diceritakan begitu. Ceritanya keras, Mas. Biasa kalau musim hujan itu penyakit gigi pasti banyak orang kambuh. Kenapa harus? Bisa gitu. Kenapa harus musim hujan doang? Karena dingin itu menyakitkan. Secara fisik dan batin menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Saya. Gue malah lebih suka tempat yang dingin. Contohnya kayak misalnya tidur, enakan dingin-dingin, Kalau saya- panas. Kalau saya susah mas, dingin itu susah. Nah ini orang kena nongol, celingak. Manusia sakit gigi itu dia. Kan bikin teringat yang sudah itu loh ya. Toh. Contohnya, Contoh Mas Aka biar yang ngasih contoh Mas Aka. Yang ngomong Anda kok. Yang ngasih contoh saya. Gimana ceritanya? Ya contoh kan kalau musim dingin kalau yang punya alergi dingin gatal-gatal ya kan minta dipeluk gitu. loh terus pada mau ke sana, coy. Gatel kok minta dipeluk. Ya kasihan yang meluk loh. Kalau gatel yang mintanya digaruk tuh ya. Gatel tuh digaruk bukannya dipeluk nih. Ini sekte mana lagi nih orang gatel kok malah. Ya itu ajarannya Mbah Jawa memang dari kalau dingin itu butuh pelukan. Kalau panas butuhnya apa? Nah itu harus
harus dilepas bajunya itu biar nggak gerak. Kalau bajunya udah dilepas. Ya udah itu mau ngapa. Ya udah aja apa ini? Ya udah. Kenapa di sini gua mau ngajak dua orang ini? Karena kalau lagi ngobrol biasanya ini orang berdua pasti bakal berseteru atau bersiteru sih. Ya pokoknya itulah. Mereka pasti punya pola pikiran, pola pandang yang berbeda, dan kalau diaduin itu gak ada ujungnya. Ini loh. Mas Upi itu terlalu berlebihan. Itu sebenarnya itu saya itu orangnya netral. Saya masa kaya. Ini teman kita, Nggak tahu. teman itu. Tuh kan baru bilang kan gitu. Semua sama semua. Buset, teksturnya mirip banget kayak bir. Ya di sini semua orang yang baik-baik, tapi kan biasanya kayak waktu itu sempat bersiteru masalah apa sih? Yang pas lagi nongkrong malam-malam itu loh. Wah, apa? Debat. Oh itu, waduh itu. Aku lupa itu. Iya, saya sedikit hangover jadi ya mohon maaf. Hangover itu apa? Hangover itu apa? Hang yang berlebihan. Hangover saja. Hang itu kan gantung berarti kan ya? Atau rusak. Biasanya kalau komputer Itu hanger. Yang digantung itu hanger. kalau digantung hanger, berarti kalau hang itu komputer diem, wah komputer nggak hang gitu. Nah, Berarti otaknya diem kelewatan, hangover. Iya. Itu. Apa? Itu. alhamdulillah. Ini obrolan yang tidak penting ini loh sebenarnya ini loh. Astaga. Tapi Oke, saya Mas. apa lagi? Besoknya itu aku kemarin ngomong apa ya? Lupa berarti. Ya masih ingat tapi kok. Tapi Masih apa sih yang diomongin? masih goblok sih kan itu. Goblok sih enggak, konyol doang. Goblok enggak. Tidak ada yang goblok di obrolan kita, Ya, itu cuman kan salah satu contoh tindakan bodoh. nah, kenapa disebut tindakan bodoh? Saya sih tidak. Ya karena itu enggak dipikir dulu. Nah sekarang saya mau tanya Mas Upe itu hal konyol apa yang baru saja belum lama ini kamu lakukan, Konyol dalam konteks memalukan, membuat kamu itu agak goblok nih gua nih. Harusnya gua gak gini nih. kan kemarin udah dibahas yang dijawab truth. Oh iya. Aduh, kak belum nih. Apa? Kak belum nih. Tanya Hal apa? konyol apa yang pernah sih? Hal konyol apa yang baru saja dilakukan yang bikin anjing goblok amat ya gue ya? Harusnya gua gak gitu. Harusnya gue gak gitu. Akhir-akhir ini Iya akhir-akhir ini. Apakah itu mungkin hal bodoh, hal konyol yang bikin ketawa atau malah menjadi hal yang menyedihkan, terserah. apa ya? Kalau akhir-akhir ini sih Kebanyakannya tidur kita ya. iya, agak flat aja, nggak ada yang bisa bilang Terakhir kapan Mas? Astagfirullahaladzim. lahiran kapan ya? Itu kan termasuk hal goblok kan. Aduh, harusnya gua gak gitu kan. Nggak juga sih. Tapi kalau habis gitu biasanya astagfirullah. Astagfirullah mau lagi. Lain. Tapi enggak sih. Apa ya hal konyol yang dilakukan belakangan ini? Nggak ada sih. Enggak. Oh, hal konyol yang dilakukan belakangan ini aja kehilangan dompet itu konyol aja. Sumpah dompet hilang konyol. Berarti aku hal konyol yang aku lakuin nemenin orang nyari dompet hilang. Asam. Nah, ngomong-ngomong masalah dompet hilang nih, sekalian Pak mau curhat sedikit lah. Asik, curhat sedikit. Apa? Bilangnya di akhirnya ketemu atau Enggak, beli dompet baru saya. isinya? Ya Iya, nggak beli lah. Dompetnya hilang, isinya hilang loh, iya piye. Kayaknya nggak bisa beli loh. Enggak, maksudnya pengurusannya kartu-kartu. Nah, ini makanya saya mau sedikit curhat masalah unek-unek ini ya. Kok dari tadi mungkin mobil mulu sih emang. Lucu aja mobilnya. Mau curhat sedikit unek-unek masalah kehilangan barang berharga lah ya, hitungannya dompet. Ini kayaknya gue duduknya enak banget tuh aja. Sender dikit ya kan. Tuang dulu ini minuman kesegaran. Ini produk kan nih pro Israel ini. Terserah gue minum.
Ini kenapa tidak ditongolin di atas meja karena kebetulan belum ada sponsornya ya guys ya. Jadi siapa tahu mau naruh sponsor ya kan boleh, makanya tidak ditampilkan di luar ini loh. Produk-produk dalam negeri. Produk-produk dalam negeri ini, Bang. Ya, ini dalam negeri kan, Iya, Indonesia punya. betul. Wait deh. Nah, curhat sedikit tentang masalah kehilangan. Ada yang pernah kehilangan dompet nggak coba sebelumnya? Aku Atau belum. mungkin barang berharga? Alhamdulillah saya enggak pernah kehilangan sih, tapi kehilangan dia kan pergi ya. Pergi dengan yang lain pernah sama, betul. Tadi gua mau ngomong apa sih? Itu Oh, dompet. masalah dompet hilang ya kan. Kehilangan benda-benda berharga ya kan. Dompet hilang, gua nggak tahu itu hilang di mana. Pokoknya gua cabut keluar balik lagi ke kantor nggak ada ya kan. Dicari ternyata nggak ketemu. Ya kan, habis itu akhirnya kan segala-galanya harus diurus-urusin dong. Mulai kayak dari ngurusin KTP, ngurusin SIM, kartu ATM. Kebetulan SNK nggak dibawa, ya kan, karena motornya di Bandung. Ya, Ngapain SNK-nya saya bawa ke sini ya kan, motornya kan di Bandung, ngapain juga dibawa-bawa, jadi kan SNK nggak hilang. Nah, berarti kan pertama kali yang dikerjain adalah bikin surat Kehilangan. kehilangan, betul, bikin surat kehilangan ke polsek terdekat. Simple sih, cuman datang dimintain. Simple tapi agak sedikit konyol, tapi maksudnya gimana ya? Menurut gue pribadi agak sedikit konyol karena dompet lu hilang dan lu ngelaporin kalau KTP lu hilang, tapi lu masih butuh fotokopi KTP-nya. ya. Oke, Bisa untung gua menyiapkan. Oh, Ya kan? udah ada fotokopian. Sudah ada fotokopiannya, jadi di bawah fotokopiannya ya kan, di sana ditanya yang hilang apa aja, gua kasih tahu ya kan, KTP, SIM A, SIM C, ATM, sama duit. Entah duitnya berapa, lupa gue naruh duit berapa di ini. Habis itu beres tuh, bikin, walaupun sempat juga sedikit nunggu, emang karena antrian nungguannya, karena emang juga kebetulan ada juga pelapor lain yang gue nggak tahu dia mau ngelaporin apa. Beres dari situ cabut ke pertama kali tuh bikin KTP dulu yang penting ya kan, nanya ke petugasnya, ternyata bisa bikin di kantor wali kota. Nyampe sana nanya, dipandu kita harus kemana aja, butuhnya apa aja, dan kebetulan sana butuh cuman butuh kartu keluarga doang. Bingung dong. Bentar, kartu keluarga gua kan berarti di Bandung. Ya kan, setelah nanya di sana, oh bisa mas, tinggal minta foto dikirimin, nanti bisa di print di sana. Ya kan, jadi bisa minta dikirimin lewat foto, dikirimin lewat WA, terus login di komputer yang sudah disediakan, di print langsung di sana tanpa dipungut biaya apapun. Enggak foto lagi, enggak proses lagi kan. Nah belum tuh, ngeprint, bawa surat kehilangan, ngeprint kakak, ya kan. Terus masuk ke kayak customer service-nya lah. Masuk ke loket, ya kan, di sana ngasihin itu, ngecek. Jadi ternyata sistemnya, gue juga baru tahu nih. Itu sistem buat sekarang berarti, maksudnya di episode ini mungkin nanti ke depannya mungkin juga berubah lagi, tapi menurut gue ini udah cukup keren juga. Jadi hitungannya kalau misalnya KTP kita hilang dan sedang ada di kota lain, hitungannya kayak ngeprint ulang. Jadi datanya udah ada, ya memang harusnya memang datanya udah ada dong. KTP jelas ya kan, elektronik, kartu tanda penduduk. Iya kan? Iya, Benar. Jadi dicek ternyata ada sesuai dengan nomor NIK-nya kan, ya kan, si nomor KTP-nya kan ada juga di kartu ini kan, keluarga kan ya. Dicek nggak nyampe semenit, tiba-tiba mbaknya langsung ngasihin kartunya. Langsung jadi. Karena aku bingung tuh, lah kirain harus foto lagi. Nggak mas, kalau misalnya hilang cuman tinggal di print ulang doang karena datanya udah ada. Itu foto lama berarti ya? Foto lama. Yang dipakai. Foto lama, yang dipakai data KTP, lama, KTP baru. KTP lama tapi di print baru itu kan ya berarti. Iya. Keren juga. Jadi maksudnya buat gue pribadi, maksudnya keren itu simple gitu loh, cuma tinggal datang bawa bukti ya, kartu keluarga. Maksudnya yang dimintain buktinya tuh bukan benda yang hilang. Yang dimintain buktinya adalah dari surat keterangan polisi kita laporannya itu diminta, sama kartu keluarganya. Kan dua-duanya bukan barang yang hilang kan? Iya sih. Masuk akal. Masuk akal. Ya udah bikin, beres ya kan. Habis itu hal yang kedua, awalnya mau bikin SIM. Tapi kan waktu itu udah jam berapa ya? Udah cukup siang, udah jam 2 lah. Udah jam 2 nggak mungkin kekejar. Akhirnya bikin ATM dulu. Bawa surat kehilangannya ke ATM, ternyata nggak butuh.
Cuman ditanya doang, kartu ATM yang lamanya udah diblokir apa belum? Udah, habis itu dipandu sama mas-mas yang suka jaga di depan tuh, ya kan? Kalau kita masuk ke Satpam. Satpam. bukan, beda Calo, lagi. calo. Bukan calo juga, emang pegawaian tapi yang memang di depan. Jadi tiap ada orang masuk iya. langsung ditanya apa? Mau ada keperluan apa? Ada keperluan apa? Bilang, ngasih tahu kalau butuh apa namanya ngeprint bikin kartu ulang. Kenapa alasannya? Tapi kan ATM-nya hilang. biasanya kan ada calo mas, biar ini saya ngurus nanti langsung lancar gitu kan. Tidak. Di bank nggak ada. Di bank nggak ada. Oh nggak ada. Di bank nggak ada. Di bank yang gitu nggak ada. Dibantuin dan ternyata udah nggak perlu ngambil nomor, nggak perlu ketemu customer service, langsung ada mesinnya sendiri. Masukin nomor rekening ya kan. Habis itu di scan dulu KTP-nya, scan sidik jari sesuai sama ya kan. Bikin kode PIN baru, di print jadi. 5 menit beres, ya kan. Wah, seneng dong, ya kan. Bikin KTP satset, ATM satset, ya kan. SIM. Walaupun masih apa? SIM-nya. Kan belum. Oh belum ya. Kan belum. Walaupun juga dompetnya hilang ya kan, tapi ya udahlah ya gitu kan ya. Udah beli dompet baru ya kan. KTP udah balik, ATM udah balik ya kan. Ah, besoknya gue pengen bikin SIM gitu kan. Ngelihat jadwal ternyata bukanya dari jam 8 sampai jam setengah 12. Bingung gue kenapa. Ada yang tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa itu? Ya nggak tahu, makanya gue nanya. Kenapa pelayanan publik bikin SIM diatur ada kuotanya dan Emang ada dari jam kuotanya? 8 sampai jam 11.30 ada kuotanya. Itu yang saya Itu di bingung. keliling apa di... Kan ada tuh SIM keliling sama... SIM keliling juga ada kuotanya, di tempat kita datangnya juga ada kuotanya. Yang kebetulan di sini ya. Ternyata ada kuota itu juga gue tahu pas gue kesana ternyata. Jadi waktu itu ada pas ya ntar lah kita berlanjut ceritanya. Pagi-pagi gue udah kesana nanya kan ya. Di situ sudah terpampang dengan jelas ya kan. Kalau misalnya mau bikin kalau misalnya SIM-nya hilang berarti kan hitungannya kayak perpanjang jatuhnya. Ya kan. Jatuhnya kayak diperpanjang dengan berarti kan Bayar lagi. bayar cetaknya kalau nggak salah SIM A itu 80, C-nya tuh 75 kalau salah. Kalau nggak salah ya. Murah banget. Ada Di emang, itu. itu emang ininya ada. Di Ada ininya. kertasnya. Oh. Tapi kan awal kalau orang cerita pembuatan SIM sampai sekian ratus Itu sehari buat. jadi. Itu buat, bukan perpanjang, beda lagi. Oh beda lagi. Kan SIM kan per 5 tahun. Iya. Kalau habis diperpanjang. Nah, Iya, yang diperpanjang gampang. Kebetulan saya enggak punya SIM. Ah, kacau nih, jangan ditiru nih. Loh, lah Punya sekarang gini loh. 5 tahun. Ya kalau kena tilang, kalau enggak kena tilang kita rugi 500.000 ya udah. Ya toh? Ah, ini. Ya toh? Debatin. Jadi kayak gini-gini tuh nggak perlu didebatin sih. Asik. Kenapa tuh? Kenapa nggak perlu didebatin? Apa ya? Pikiran cetek. Ya, sekarang gini hitung-hitungannya. Kalau 5 tahun kamu kena tilang 10 kali, kamu untung, ya toh? Kamu untung. Kalau 5 tahun enggak kena tilang, ya rugi lah, rugi 5. Ngapain buat sih mau enggak kena tilang kan gitu. Ya toh? Ya toh? Ya toh? Aduh, sampai batuk gua anjing. Aduh. Kalau punya SIM, mending cari polisi bilang, Pak, tilang saya Pak, saya punya SIM ini kan, gitu loh. Bentar. Ini ada perbedaan yang jelas dulu nih. Antara kena tilang atau kena razia. Beda. Kalau misalnya kena tilang, Itu kalau kamu udah bersalah kalau kena tilang. kita kalau misalnya melanggar, Iya. misalnya tiba-tiba kita keluar nggak pakai helm, diberhentiin polisi, itu ditilang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba diberhentiin, ada razia ya kan, diberhentiin, dicek surat-surat dan lengkap, aman tanpa ada masalah apa-apa, itu disebutnya kena razia, dicek. Kalau misalnya kena tilang kan kita juga bayar lagi, makin rugi. Berarti kalau misalnya nggak punya SIM, aku pernah kena tilang. malah Nggak punya SIM saya. 50.000. Kalau 5 tahun kena tilang satu, rugi kena 50.000, bukan 500 ya lah. Ya enggak. Serunya di Indonesia itu begitu. Buat SIM 500 ngapain? Kena tilang bayar Pak ini Pak 50. Selesai kan itu. 100.000 lah. Ya, kalau nggak salah SIM motor 175 kan nggak salah, tapi lupa gue. Enggak 500 sampai Ini. 600. Lupa gue. Oh, ada tetek bengeknya kan? Sebelum Nah. bikinnya. Sebelum itu kebetulan saya memakai the power of nyokap, Iya. jadi
Orang datang dalam ke sana ya pakai sistem ya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi lah ya kalau misalnya sama orang punya dalam lah ya. nggak pakai orang dalam juga, memakai orang luar dari beda instansi dibawa-bawa, tapi Oh, bawa orang luar ke sana ya Berarti kan, pakai- masuk ke dalam. pakai seragam lain. Bisa dibilang Oh, tersebut ya ada jalur sendiri lah ya sih, ada jalur sendiri ya kan, Ada datang. calonnya. Pembuatan SIM kan biasanya ada calon. Nah itu baru di situ Ya. mungkin ada. Ini Itu kalau yang bikin mahal biasanya itu. Balik lagi dulu ke yang tadi, pada saat gue bikin di situ persyaratannya bawa surat keterangan hilang ya kan, habis itu bawa apa namanya surat keterangan dokter kalau sehat. Ya, Nah, ada itu juga maksudnya ya keterangan ininya ada. Itu juga pokoknya persyaratannya mirip dengan saat kita perpanjang. Kalau perpanjang kan kita bawa surat keterangan dokter sama SIM lama. Ya. Kalau misalnya SIM-nya hilang, bawa surat hilangnya sama si surat keterangan dokternya. Sudah dipersiapkan semua, datang ke sana jam 8 buka kan ya, jam 8 buka masuk nanya ke si informasi sama dia, dimintain dulu. Pertanyaannya sama lagi nih. Mohon maaf nih, buat gue pertanyaannya konyol. Mas, punya fotokopi SIM-nya nggak? buat Kan apa kan? hilang. SIM di fotokopi itu hilang. buat apa? Kan hilang. Ya, ini buat beberapa orang maksudnya mungkin bisa setuju sama gue, bisa juga enggak lah ya. Buat gue pribadi kayak ini zaman udah modern, men. Namanya KTP aja udah bisa online gitu. Terus apa ya? Kenapa SIM nggak bisa itu? Nah, bukan. Kenapa Di, harus di, ditanyain fisik? di satu sisi gue udah cukup senang dengan sistem cara kerja sekarang di pemerintahan ya, maksudnya kayak buat bikin KTP walaupun juga masih dibutuhkan fotokopi kartu keluarga atau print-printannya, itu mungkin dipakai buat verifikasi ya lah. Oke lah, maksudnya walaupun masih butuh fotokopian tapi bisa kerja dengan cepat, oke. Tapi selama masih tetap butuh fotokopian, menurut gue negara kita masih belum maju, men. Masih belum mantep. Tapi untuk sekarang udah cukup oke, tapi belum mantep. Ya kan? Gue nggak bilang jelek loh ya. Iya. Sudah cukup oke, tapi memang kurang mantap karena tetap selama masih butuh yang namanya fotokopian, Ada fisiknya gitu ya. ada fisiknya, itu masih belum GG lah ibaratnya. Di sana dimintain SIM-nya, fotokopi SIM-nya. Otomatis gue nyeletuk dong. Kan hilang, Pak. Ngapain juga sama saya sekarang SIM di fotokopi? Gunanya buat apa, kata gue. Ya, kata gue. Jawaban si bapaknya logis menurut gue, tapi nggak butuh. Gimana? Kata si bapaknya itu adalah, iya mas, demi menjaga apa namanya, yang namanya kehilangan, biasanya yang namanya KTP, SIM, mau SIM A, SIM C, STNK, BPKB difoto atau mungkin di fotokopi di foto atau di fotokopi buat menjadi bukti kalau misalnya hilang. Logis memang, tapi buat gue itu nggak butuh. Berarti kita- Jawabannya logis, jujur, maksudnya bener. Tapi kan maksudnya, woi, ini zaman udah modern, tolonglah. Berarti ya himbauan buat yang belum hilang ya mungkin. Lebih baik fotokopi semuanya. Fotokopi Kalau nggak dulu. di fotokopi, di foto sengaja deh. Ya Nah, mukamu di fotokopi juga. mukamu sekalian tempel di grup. Nah, Siapa yang tahu lu yang emang- menjadi sebuah problem adalah yang bikin gua kesel. Dimintain data kan gua nggak ada dong. Karena pernah nggak jangankan fotokopi SIM deh. Ngefoto SIM pernah nggak? jarang sih. Jarang atau nggak pernah? Ya, Emang mungkin nggak punya mungkin SIM, Pak. pernah, Nggak cuman punya SIM, lupa aja. nggak bisa foto kan. Nggak orang mah ada aja emang. Ini. Nah, sekarang kan kalau semuanya difoto ya, waktu pembuatan mesti kan biasanya. Orang kan kalau habis bikin sesuatu biasanya difoto dulu, dan itu kan mungkin jaraknya 5 tahun belakang kan, atau 1-2 tahun ke belakang kan. Iya, pada saat Motretnya dia, itu. oh iya. Nah, itu Nah, juga kita bisa. nyari foto 1 tahun ke belakang itu kan belum tentu belum ada ya. tentu. Iya kalau nggak ganti HP. Kalau ganti HP, mau Ya. mikir foto SIM lagi kan agak repot ya. Nah, buat gue pribadi ya makanya tadi balik lagi yang tadi, jawaban si bapaknya logis memang, tapi buat gue nggak butuh karena gue berpikir negaranya sudah cukup modern gitu, yang namanya database orang, warga negara, bukan memang harusnya sudah ada gitu loh. Terus
Nah, yang konyol itu, nah nih, gue ceritain lagi. Dia minta dulu surat surat si kehilangan sama si fotokopi KTP. Iya. Kata fotokopi KTP masih butuh, ya kan? Gua kasih. Dia diminta untuk ngecek dulu datanya, untuk mengecek datanya. Dan alasan si bapaknya pun juga logis buat gua. Kenapa dicek dulu datanya? Karena takutnya nanti ada orang yang memalsukan bahwa ternyata dia belum punya SIM seperti Wisto, ngakunya hilang, ya kan? Oke, di situ logis. Gue mikir ya udah, datanya dicek dulu, ya kan? Ya udah, gue kasih, ya kan? Di situ gue berpikirnya antara data SIM sama data ektp, gue berpikirnya sudah tersinkronisasi lah. Maksudnya kayak misalnya nama gue bla 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 bla, nomor KTP-nya sekian, nomor terdaftar di kartu keluarga nomor sekian, anggota keluarga siapa aja, sudah pernah bikin SIM atau belum, maksudnya data diri sebagai warga negara tuh ada gitu. Gue udah nungguin setengah jam, ya kan, set dipanggil masuk dalam, maaf mas, datanya nggak ada. Loh, Berarti belum pernah bikin. kok bisa gitu? Dianggapnya. Dianggapnya nggak Belum ada. pernah. Maaf mas, datanya nggak ada. Ini seharusnya itu Indonesia itu buat satu kartu bisa buat SIM, bisa buat KTP loh ya. All in one satu buat kartu satu yang sulit dibaca itu loh ya. Biar nggak ribet itu loh. Bingung dong gua. Datanya nggak ada. Terus gimana? Gua nanya, ya kan. Saran dari si bapak kepolisiannya pun juga sarannya juga ya memang betul, disuruh balik lagi ke tempat penerbitan SIM-nya, yaitu gua harus balik ke Bandung dan minta data gua pada saat sedang perpanjang. Ditanya lagi sama si bapaknya, waktu itu perpanjangnya di kantornya atau di SIM keliling? Di SIM keliling, Pak. Berarti nyari datanya di SIM keliling. Woi, Enggak sinkron. terus data gua disimpan di mana anjir? Itu gini mas, itu bisa lancar itu Pak, tolong dibantu begitu kasih 5 miliar. Elah. Oh bisa mas duduk aja selesai. Ya. Alah, males banget gua udah begitu. Males banget gua. Cara begitu itu ampuh mas. Memang paling Di sini ampuh, itu tapi kan ampuh, cara berusaha untuk mengurangi agar tidak seperti itu gitu loh. Mengurangi apa sih namanya? KKN. Apa sih? Betul. Kok KKN apa? Iya betul KKN. Bentar. Korupsi. Korupsi, nepotisme, sama satu lagi apa sih? Kolusi. KKN. Kolusi. Kolusi, nepotisme. Nah, ya kan berusaha mengurangi itu di Kirain tidak ya ada di lagi apa ini namanya. KKN. Bukan, kalau Kerja yang kelompok. desa joget-joget beda lagi gitu. Tapi kalau kita nggak begitu ya, kayak kamu susah, dipersulit begitu Nah, loh. iya kan? Maksudnya terlepas itu bener atau enggak, dipersulit apa enggak, ya ini gue murni cerita pengalaman gue pribadi. Apakah memang ada yang pernah mengalami, setuju juga silakan, tidak juga itu pengalaman gue, bukan menjadi sebuah fakta yang harus kalian percayai, ya kan? Kamu harusnya bawa uang gini pas sebelum minta Ya, tolong. minta Pak. tolong pak, biar cepetin. Nah, ini agak bahaya ya, tapi ya itu Ya tapi kan maksudnya itu sudah bukan menjadi rahasia umum dong Iya, gitu. benar. Memang tidak diumbar, tapi orang mana sih yang nggak tahu? aku nggak tahu sih. Eh, Polisi di daerahku baik-baik. maaf guys, gue biasanya kalau mendengar sebuah kata-kata bullshit, biasanya kalau nggak batuk ya bersin sih. Enggak sih, baik-baik kok. Ya Pak ya. Nah, kan? Baik lah. Lalu disuruh untuk balik lagi nyari SIM keliling. Gua berusaha sebisa mungkin untuk tidak balik ke Bandung untuk ngurusin begituan, dan ternyata harus suruh balik ke Bandung, ya kan. Dan akhirnya terus gue nanya, kalau misalnya ada cara lain nggak ada mas, paling kalau mau minta tolong sama Pinjam dulu 100 kalau ada mau. minta tolong ke kerabat atau keluarga yang ada di Bandung, mintain datanya ke sana, bawa ke sini, lalu nanti baru bisa diproses Lah. di sini. Terus gue mikirkan ya, Nah, kalau udah minta data di sana yang ngurus di sana aja. kalau ngapain misalnya di sini? sekalian gue balik gue bikin di sana, sekalian aja kan, ya ngapain gue harus bikin di sini gitu loh. Nah, iya. Apa Dan di sini lagi? Akhirnya kan ya maksudnya ya mungkin juga gue salah, maksudnya juga oke lah, pola pikir orang beda-beda, tapi di situ gue langsung berpikir skeptis, di mana yang gue orang yang kehilangan aja
mau bikin aja dengan sudah melengkapi berkas yang diminta aja masih dipersulit. Enggak, benar. Terus kalau misalnya gue nyuruh adik gue misalnya buat mintain data kakaknya ke kepolisian, Iya. gue disitu langsung berpikir skeptis di mana ya, tai lah bakalan ribet lagi ntar urusannya, bakalan males, ya kan? Yang niatnya dari awal gue pengen berusaha untuk ngerjain sendiri tanpa pakai the power of bla bla bla. Ujung-ujungnya kan akhirnya gue minta bantuan kan ya, ini gimana? Akhirnya gue menelepon ke nyokap, minta saran gimana, akhirnya ditanyain ke kepolisian yang di Bandung, ke kerabat kepolisian yang ada di Bandung, dan ternyata memang datanya belum online. Walah. Jadi tempat kita bikin SIM, data kita ada di sana. Nggak di-upload ya? belum ya itu. Belum ada Nah, syaratnya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang perkataan yang akan gua lontarkan menyinggung pihak-pihak yang merasa, Berkaitan. tapi ini bener opini gue pribadi, bukan menjadi sebuah fakta. Pertanyaan gue cuma simpel. Duit yang digelontorkan ke kepolisian dipakai buat apa aja? Nah itu. Buat Nah, ngasih itu. makan narapidana. Dan Salah satu duit salah satu apa yang nyebutnya ya? Duit yang digelontorkan ke kepolisian tuh bukan duit dikit loh anjir. Gede loh. Masa iya ngupload data SIM warganya aja masih dibawa-bawa ditaruh dalam hard disk offline anjir. Men, kita kantor kecil ini aja datanya udah online, Bos. Mohon maaf. Bisa diakses dari mana aja. Kantor kecil. Sombong amat. Di sini gua mengeluarkan unek-unek mengkritik juga apa yang terjadi sama gua, bukan mau menjelekkan lah ya. Iya. Memang itu yang terjadi di gua gitu loh. Ini kayak yang Ini keresahan sendiri ya. gila gitu loh. Soalnya Dan akhirnya nyokap harus mengeluarkan segala powernya untuk nyari itu mobil SIM keliling di mana, mintain data anaknya gitu loh, yang kayak, woi anjir lah, elah, apa sih? setelah ketemu flash disknya hilang. Wah nggak bisa. Habis itu ternyata datanya hilang di sana, mati ya, Ya, mau harus buat pulang lagi. ke Bandung ini urusannya. buat baru jadinya. Ya ujung-ujungnya kan buat baru. Nah, maksudnya kayak hal seperti itu mungkin siapa tahu ada yang menonton atau mendengar kan ya, tolonglah bisa dimanfaatkan gitu uangnya dengan yang lebih baik. Masa iya data SIM masyarakatnya aja masih tersimpan offline gitu, yang kayak kantor kita aja udah online gitu, woi anjir. Kalaupun misalnya ada yang bilang kan data orang yang bikin SIM-nya banyak, datanya pasti butuh storage yang gede lah, pengurusannya juga ribet lah, namanya data orang. Kan duitnya ada, Bos. Nggak tahu ya. Kan duitnya ada, Bos. Nyatanya enggak. Nah, kan duitnya nggak kemana, ada. Bos? Buset dah. Elah, gua mah. Dan itu data masyarakat yang memang masalahnya yang bikin gua kesel adalah orang dipaksa untuk bikin SIM. Memang di satu sisi gua setuju. Iya kan ya? Entah dengan Anda. Ya kan mau bikin SIM atau enggak. Buat gue pribadi memang SIM itu penting gitu. Sudah mau orangnya memang sudah mau warganya disuruh buat bikin SIM, ya seenggaknya dipermudah lah kalau misalnya ada Saya yang punya hilang. SIM-nya Bismillah. Udah. SIM salabim Anda. Bismillah. Serang beng beng. SIM salabim Anda. Ini jangan dicontoh nih, jangan dicontoh. Jangan dicontoh. Ya setidaknya diperbaiki untuk tidak menjadi wisto-wisto yang lain lah. Iya, kurang-kurangin lah ya. Kurang-kurangin. Kadang sih analogi orang-orang kayak wisto ini memang ada benernya. Tapi tidak di tempat yang seharusnya. Nah, itu unek-unek gue. Jadi sekarang gue masih harus menunggu kabar dari nyokap, data gue di mana. Setelah ada nanti di sini harus di-print juga, bawa ke sana, dan Itu berapa lama Mas? Sampai jadi itu ya akhirnya berapa lama? nggak tahu. Belum Belum. jadi. Sampai sekarang belum jadi. Kan Udah baru berapa hari ini kan? datanya kan baru masih mau dicari sama nyokap. Masih meminta tolong untuk mencari itu Ya. SIM keliling di mana. Udah, kamu ikut saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang. Silang. Enggak, aja. Tetap pakai SIM. Ribet itu. Ya, Ribet tapi itu, ya Pak. tetap aja maksudnya harus menguras waktu, mengikuti. menguras tangan, menguras pikiran, ngapain? Aduh. Keluar duit lagi ya, aduh. Ya.
Gimana nih, mau didebatin apa enggak nih? Enggak lah. Ya udah nggak usah lah, nggak usah didebat. Itu cuman Dia unek-unek itu gua. setuju sama saya makanya dia Unek-unek udah gua. mau gitu loh. Enggak, aku punya kok SIM. Oh, punya. Punya. Selalu 5 tahun aku Perpanjang. update. Iya. Nah ini baiknya saya buat apa enggak ini? Kok saya enggak kayak enggak punya sendiri. Yo, itu Ya kan itu mah menjadi tergantung pilihan Anda. pribadi lah ya. Lebih baik saya buat SIM apa enggak ini? Ya, tuh tulis di komentar tuh. Nah, ntar tulis tuh. Ini Mas Wisto harus bikin SIM apa enggak deh? Tulis di kolom di komentar ntar. Sebagai warga yang baik ya harusnya buat. Tapi kok ini rugi ini. Ini rugi. Hitung-hitungannya rugi. Rugi. Secara itu kan logika masuk sih, tapi kayak men. Kalau dipikir-pikir mungkin ya ini Fungsinya SIM analoginya. itu apa aja? Fungsinya SIM SIM juga bukan buat keselamatan. kan? Iya kan, nggak dipakai di kepala juga kan. Iya sih. Nah, Helm dipakai buat di Iya. kepala. Kepala Helm tuh menjadi keselamatan. alat untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Nah, itu juga menjadi hal yang unik nih. Pada saat orang misalnya kan ya maksudnya kalian bisa ngelihat sendiri. Biasanya gue keluar tuh, maksudnya di dalam kamar tuh helm berjejer gitu kan. Kenapa sih seorang Ngope hobi banget sama helm? Yang pertama emang karena gue hobi naik motor, dan gear buat naik motor tuh memang suka lah ngumpulin dari dulu. Yang kedua, gue pakai helm yang bukan bagus sih, maksudnya lebih tepatnya yang nyaman di gue. yang mahal. Kalau aku enggak. Nggak harus mahal juga sih, ada juga yang murah kok. Ada yang mahal, ada yang murah. Lebih tepatnya beli helm itu mencari ada yang mereknya. aman buat kepala. Bukan karena gue takut sama polisi, kagak. Gue nggak takut sama polisi. Yang gue takutin adalah kalau ada emak-emak ngesen kanan belok kiri. Nah, ini, ya kan? Dia yang salah, dia yang nyenggol motor gua yang jatuh, ya kan? Gua yang dimarahin loh anjir. Tapi aku belum pernah sih ketemu mama gitu. Yo, gua pernah. Maksudnya yang sampai membahayakan. Saya hampir mau jungkir balik, untung ngeremnya masih bisa, ya kan? Ceritanya nih mama mau motor balik nih, ya kan? Set. Ya kan? Gue dari jauh memang kecepatan gue lagi ngebut karena waktu itu lagi buru-buru, gara-garanya zaman kuliah telat. Ya salah, namanya anak kuliah telat bangun kan ya. Habis Nggak, biasa. capek kan biasanya. Biasa lah. Enggak, itu loh, aku mau tanya itu. Bentar, belum kelar. Mama putar balik, set, ya kan. Mereka putar balik kan harusnya set pelan, diem di jalurnya, Iya. ngesen pelan-pelan gitu. Jatuh. Enggak, ini emak set berhenti. Udah bener nih berhenti mamanya. Jatuh di sini. Enggak, mamanya berhenti. Jatuh di sana. Gua ngebut, ya kan, set. Memang dalam kecepatan cukup tinggi lah. Gua udah ngasih lampu, udah ngelakson, bentar. Jatuh. Karena secara hukum di jalan juga dahulukan orang yang memang di jalurnya. Oh iya iya. Kan gue hitungannya kan ngikutin jalur lurus. Sedangkan kalau Benar. si mamanya kan mau motong, ya kan. Benar, gitu. Enggak, kagak nabrak juga, dia mau muter berhenti nih. Gue udah ngebut, kan gue mikirnya mamanya berarti kan nungguin gue lewat. Iya dong. iya di sini. Ya. Kan berhenti Di kan, sini. berhenti mamanya. Di sini. Otomatis gue tidak menurunkan kecepatan, Ya di sini. nggak ngelepas gas, nggak ngerem juga, ya kan. Udah tanggung di tengah-tengah, Dua di sini. enggak. Dua di sana. Ini anak lama-lama gue selengkat juga, aja udah capek gue. Woi, mau kemana nih? Woi. Woi, mau kemana nih? Udah tanggung ngebut ya kan, set. Keluar mamanya, ngeng. Set. Ke kiri pelan-pelan. Ya. Gua kecepatan lagi tinggi, mau Nah. ngerem juga nggak bakalan dapet, ya kan. Pernah sih, pernah. Untungnya masih bisa ala-ala manuver Babang Rossi ini kan, set. Ngerem dikit, banting kanan, lurusin lagi motornya. Untung selamat. Otomatis kan gue sambil kan ini yang ngelakson teriak, woi! Mamanya malah balas teriak, Apa kamu gimana? bawa motor hati-hati. Wah, anjing. Di satu sisi gue harus mengakui emang kecepatan gue cukup tinggi karena gue telat, ya kan. Memang di situ juga gue salah, karena gue bawa motor cukup ngebut, lari sekitar Dan yang jadi pertanyaan, mak itu punya SIM enggak itu? balik lagi masalah SIM lagi. Itu membahayakan pengemudi lain dan punya SIM. Nah, membahayakan itu yang gue takutkan. Makanya kenapa gue kemana-mana biasanya pakai helm full face, pakai sarung tangan, pakai jaket, pakai sepatu, celana panjang, karena gue takut ketemu sama yang begitu. Ah iya. Human error itu berarti SIM itu punya SIM itu enggak menjamin kamu itu selamat kan. Di
di jalan. Enggak lah. Apalagi kalau ya jalurnya. Nah, apalagi jalur calo itu pasti membahayakan. Sebutannya apa sih? Ada apa sebutannya? Oh, SIM nembak. Ah, iya. Julukannya itu SIM nembak. Dulu bikin SIM ngetes apa nembak? Nembak lah. Dar. Susah bikin SIM asli. Tapi kan kalau nggak salah sekarang cara buat tes Sekarang. mengemudinya kan sudah dirubah. Sekarang. Dulu kan buset dah Orang- pembalap MotoGP aja belum tentu sukses, Mas. Apalagi kita. Dulu soalnya pakai motornya mereka. Waktu itu di Bandung boleh pakai motor sendiri. Ya memang boleh, tapi kan aku belum punya motor kan. Belum punya motor dan pengen bikin SIM. Aha. Dipinjemin motornya kepolisian. Dan itu berat banget. Ya walaupun Itu disetting apa ya, biar karisma apa ya? itu disetting biar Super cepat X. gagal. Karisma. Itu karisma. Udah Karis- karisma. Karisma 25. 125D biasanya kan. Iya. Nah, aku nggak tahu, pokoknya karisma. Setangnya di ini, tuh, aduh. Disetting biar gagal. Biar gagal. Biar Aduh. dia nembak gitu loh. Ya itu aku nggak tahu belakangnya. Itu kita nggak tahu lah ya. Itu persepsi. Mungkin itu persepsi pribadi, opini pribadi. Saya tidak mudah dibohongi. Asik. Tapi itu memang bener-bener Berat banget. berat banget. Motornya berat. Buat belok nih kayak ada yang nyangkut gitu. Kan harus gini kan? Iya, iya. Susah, agak susah. Berarti abis itu dites gagal. Gagal. Akhirnya ya udah belakang aja. Nambah dikit ya kan. Nambah dikit alasannya ya. Memang kalau yang jalur depan, jalur lugu ini habis berapa duit? Kalau nembak itu berapa duit, Mas? Kalau yang depan itu harusnya 100 sekian ya 70 lah kalau SIM-nya aja ya. Musimnya Nggak sampai 100 kayaknya ya. enggak sampai 100. Ya paling 125, 150. Kalau nembak Nembak dulu 250 250 itu dulu. dulu. Aku dengar sekarang udah sampai 500 600 ribu. Katanya sih segituan, Nggak tahu katanya ya. Katanya nggak tahu juga sih. Disarankan untuk tidak nembak lah ya, karena sekarang Soalnya karena- cara buat ngetes uji prakteknya sudah diperbarui, sudah diupdate. Orang perpanjang karena aku telat sih mungkin kemarin. Jadi harus yang mahal tuh sebenarnya proses kesananya ke bikin SIM-nya. Oh. Kayak tes psikolog, Oh, iya. Tes psikolog, tes kesehatan. kesehatan jasmani. Rabun jauh ndak, rabun dekat ndak ini. ya itu perlu sih kalau kesehatan itu. Iya itu oke lah ya. Buta warna juga dites ternyata. Lampu merah malah diterjang ternyata. Buta warna orangnya ya. Aduh. Nah ini ngomong-ngomong masalah unek-unek nih. Punya unek-unek apa yang mau dikeluarkan mungkin mungkin di jalan ya, mungkin yang sekarang mungkin temanya lebih kayak ke berkendara kali ya, yang berhubungan dengan SIM lah atau mungkin berhubungan dengan ini lah. Punya unek-unek Di apa? jalan unek-unek di jalan. Macet lah pasti. Macet itu. Kemacetan ya. Macet itu parah. Dan Ini sih satu kalau aku mungkin. Kalau seumpama kamu mau nyalip, itu yaudah nyalip aja. Jangan terus nyalip, terus pelan. Anjir, aku itu ngapain dong? aku pernah ketemu Motivasinya sama apa? enggak tahu bapak-bapak naik motor di tengah tapi pelan gitu loh. Dan sini ya begitu semua. Ke kiri. Biasanya oknum begitu tuh yang bawa motor Aku tengah-tengah pelan, bukan bapak-bapak biasanya ya. Kenapa? Orang lagi pacaran. Oh. Wow. Pernah kan masih ngeliat kan? Orang pacaran naik motor berdua, cowoknya naik motor, cowoknya di belakang, pegangan, pelukan, set aja jalan tengah-tengah pelan-pelan, buset dah. Dunia serasa milik berdua, sisanya ngontrak anjir. Itu biasanya omongan orang jomblo ya. Saya juga pernah punya pasangan ya kan, naik motor juga di jalan juga kita sambil ngobrol ya kan, quality time di motor, tapi saya sadar diri karena di jalan itu yang pakai jalan bukan cuma saya doang. Dunia ini bukan punya saya doang. Yang naik kendaraan di jalan tuh pada punya urusannya masing-masing, pada punya kebutuhannya masing-masing. Mungkin ada yang butuh sedang cepat, ada yang tidak kan. Saya sadar diri jalan di paling sebelah kiri, pelan sambil ngobrol ya kan. Tidak membahayakan orang lain juga karena saya tidak juga kebut-kebutan, dan juga tidak menghalangi orang lain untuk berlalu lalang, you know. Saya juga pernah merasakan, maksudnya ya
Eh, boleh, tapi tolong jangan diborong semua gitu loh. Sampai sini paham, sampai sini paham. Nah, punya unek-unek apa nih, Mas Wisto, buat masalah di jalan? Mungkin unek-unek tadi kenapa harus bikin SIM? Selain itu. Macet lah parah, pastilah parah. Macet di mana? Hah? Di mana macet? Di mana-mana macet mas. Apalagi di Jogja ini udah banyak yang macet ya kan. Kamu tahu sendiri. Wah, Itu kalau mau main-main ke Bandung ya. Nah, aku pernah tinggal di Jakarta itu macet, parah juga. Di Jogja ini ya bentar lagi macet paling. Sudah tinggal menunggu waktu Nah, aja lah ya. Nah, iya itu. Menjadi kota pariwisata. Motor Mungkin udah bukan kota lagi sebutannya, provinsi pariwisata kali ya, karena tempat wisata kayaknya di Jogja banyak banget. Kan- Seperti yang sudah pernah dibahas waktu itu bersama Bro Galak, asik ya kan. ini karena kendaraannya itu tambah terus. Sedangkan ruas jalannya tidak bertambah. Nah itu kok bisa gitu? Kalau ruas jalan Kok ditambah, bisa gitu? kalau ruas jalan ditambah, contoh di kota, Ya. mau gusur toko mana lagi? Nah itu PR-nya itu. Ya udah nggak usah beli motor lah, naik angkutan umum. Nah, Tapi kalau angkutan umum saja tidak ini tidak jawaban memadai. yang mendukung pemerintah ya. Kemana-mana naik angkutan umum. Kalau mau deket-deket ya udahlah, Gojek kan ada, Grab juga banyak, Trans juga sekarang udah bagus-bagus. Ini Tapi- disponsori oleh Bank Bang DIY ya berarti. Bang DIY. Itu juga menjadi salah satu patokan apakah sudah pindah provinsi atau belum, biasanya ngelihat pelang bank. Ya kan masih di Jawa Barat ya kan. Bang Jabar, Bang Jabar Banten udah pindah ke Jateng, Bang Jateng nyampe Jatim, Bang Jatim. Kalau lihat Itu laki-laki semua ya. Abang ya Abang. kalau lihat film-film di luar negeri itu jalannya itu pada lenggang-lenggang semua, jarang pakai ada yang pemotor, itu kan jarang, ada banyak pejalan kaki, banyak pesepeda. Nah, Kalau di sini karena kok memang berbeda. sudah itu Kok di sini tuh Kultur. boleh tuh kultur budayanya berbeda. dibahas juga tuh masalahnya menurut gue pribadi bukan dari si kulturnya sih, dari infrastrukturnya sudah memadai atau belum. Misalnya gini, posisinya kita di Jogja lah, ibaratnya kita dari sini misalnya cara gampangnya kita dari sini mau keluar ke arah ya biar para yang nonton kebayang juga, dari kantor kita mau ke Malioboro lah ya, atau paling gampang kita mau ke stasiun Tugu, sebelahan dong orang masih Malioboro ya kan. Naik kendaraan umum selain memakai ojek online, mau naik apa? Ya naik motor, Ojek offline. ojek offline. Oke, bisa. Sekarang kalau misalnya gua tanya, emang ada kendaraan umum yang bisa Akses dari rumah mengakses dari rumah sampai ke Tugu? ada kaki. Bisa. Sampai Jakarta juga bisa kaki. Sampai Mekah soalnya juga lo bisa, Mas. Tapi saya ini loh, apa ternyata mas, cerita dari yang ada di luar negeri kan, waktu di cerita orang sana itu parkirnya mahal, pajaknya mahal, apa mahal. Kalau orang punya motor, punya mobil itu, nah ini boros. Nah, tapi balik juga kayak yang tadi, karena infrastrukturnya sudah sangat didukung. Contohnya misalnya di UMR. negara yang lain, bukan masalah si UMR ya. Misalnya kenapa orang-orang di negara luar, salah satu indikator ngelihat negaranya sudah maju atau tidak itu dilihat dari seberapa banyak orang yang punya kendaraan pribadi. Semakin sedikit orang yang punya kendaraan pribadi, semakin maju negaranya. Lah iya, kok bisa gitu ya? Coba lihat. Kok bisa gitu ya? Lihat negara-negara yang masih berkembang, contohnya seperti kayak Indonesia. Cina udah maju sih hitungannya, tapi memang karena Tapi macet tetap. populasi orangnya kebanyakan, Cina itu berkembang. India. Ya, nah itu Contohnya India. motor banyak, pas Iya. rambut gitu ya. Nah, sekarang Macam coba itu. kita lihat ke negara-negara yang Jepang. sudah cukup maju. Belanda. Contohnya Jepang, ke Belanda, mungkin ke Jerman, Itu ke lenggang Finland. semua. Jalanan lenggang semua. Jalanannya ya mungkin macet ada lah ya. Mungkin terutama kayak di London, di Inggris, London masih macet. Memang karena kulturnya. Nah, itu juga. Tapi kan
kayak kendaraan umumnya kayak bis double decker itu kalau nggak salah mereka beroperasi sampai malam. Ada ya kan. Subway-nya setiap stasiun sudah nyebar di seluruh kota, udah maksudnya bukan cuma di pusat kotanya doang, itu udah nyebar sampai ke kota lain. Kita bisa naik kereta, bisa naik bus, infrastrukturnya sudah mendukung. Kayak misalnya contohnya gue punya teman di Jerman ibaratnya ya, dia sama sekali nggak, dia pada saat datang ke Indonesia, dia awalnya mikir kenapa sih orang-orang Indonesia pada hobi banget punya kendaraan pribadi, karena dia di sana sama sekali tidak kepikiran untuk punya kendaraan pribadi, karena kemana-mana pilihannya kalau nggak jalan kaki, lu bisa naik transportasi online misalnya, atau naik yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan itu harganya murah banget. Ibaratnya kalau nggak salah itu lu bisa naik, jadi mereka tuh punya sistemnya bukan kayak sistem kita sekali bayar, tapi kita kayak sistem per bulan kita bayar iuran berapa, lu mau bolak-balik sehari 10 kali terserah udah. Iya. Emang dibikin semurah mungkin, nyaman mungkin juga, dan pada saat lu kemana-mana udah bisa tanpa harus bawa kendaraan lu pribadi di mana-mana. Terus juga kan di luar sana juga tadi mungkin yang sempat dibilang juga pajak buat kendaraannya mahal, parkirnya mahal, ya kan, ribet juga ya kan jatuhnya, karena itu kan akhirnya orang-orang memilihnya buat naik kendaraan umum, transportasi umum. Tapi dan transportasi umum juga sudah memadai, sudah enak, jadi ya memang orang sudah tidak punya alasan lagi buat punya kendaraan kecuali buat hobi. Akhirnya kita lihat motor lah. Motor kita ambil contoh motor mungkin yang di Amerika atau di Eropa sana, kagak ada motor kecil. Motornya pasti gede-gede dan Benar jatuhnya juga itu. dipakainya buat hobi. Benar juga. Perbedaannya adalah perbedaan yang Lifestyle. jelas aja. Lifestyle. Perbedaan yang jelasnya itu adalah di sini motor dijadikan buat means to transport, memang benar-benar dipakai buat berpindah tempat, berpergian. Sedangkan di luar sana, di negara maju, dipakainya jadikan untuk hobinya mereka. Berarti kita itu malas ya, kemana-mana harus naik motor, malas jalan kaki. Sebenarnya faktor orang menjadi malas balik lagi ke infrastrukturnya. Sekarang kita udah punya niatan tinggi nih, ayo mau hidup sehat kita ini ya kan, beli sepatu buat jogging atau buat walking ya kan, pakai buat jalan, beli sepatu, setelan pakai baju yang adem, keluar baru keluar dari komplek, lewat trotoar ada pedagang asongan. Enggak juga. Infrastrukturnya Saya ada pernah- banyak. Jadi pada saat orang bilang orang-orang Indonesia malas buat jalan, betul. Tapi yang membuat malasnya itu kenapa? Bukan cuma ngejas orang Indonesia itu malas buat jalan, tapi ditanya kenapa bisa sampai malas. Infrastrukturnya. ada gerobak, Gengsi mungkin. ada gerobak bakso yang menghalangi jalur jalan kaki begitu ya. Iya, yang akhirnya mau jalan, yang akhirnya mau hidup sehat, mau jalan Berarti jogging, kamu ujung-ujungnya nyalahin berhenti. tukang bakso. Kemarin katanya nggak boleh judi dagang bakso, sekarang sekarang malah nyalain tukang bakso. Dagang bakso di ruko saya, jangan di pinggir jalan. Nah, Ruko kan mahal juga. Nah itu ya, Gimana? itu hitung-hitungan yang mau jualan gitu loh, bukan urusan saya. bodoh amat. Berarti Itu nyalain. itu hak pejalan kaki diambil buat berdagang, itu enggak baik. Ya berarti kan Itu nyalahin tukang bakso yang di pinggiran. Iyalah jelas itu. Kucingan? Asal tidak melanggar bau jalan itu. Oh, banyak kan di bawah jalan. Nah itu yang berdosa itu. Oh, Yang kamu beli di situ juga? alhamdulillah saya beli kadang-kadang. Kan serba salah kan di Indonesia. Maksudnya balik lagi juga kayak yang tadi, balik lagi ke infrastrukturnya lagi. Apakah kita mau menyalahkan orang yang berdagang? Dibilang salah juga, mereka juga memakan hak orang lain untuk jalan, dagangnya malah di trotoar, tapi juga dari pemerintah juga tidak disediakan tempatnya ya kan. Kalau mau nyewa ruko tadi balik lagi juga mahal ya kan, repot urusannya. Ya kan? Memang maksudnya ada banyak PR yang harus dibenahi loh. Di kota ini. Mulai dari orangnya, mulai dari pemerintahnya Tapi juga. saya melihat ini loh, kesenjangan kota sama desa. Di kota itu apa-apa gak mudah diakses, tapi kayak seperti kejiwaannya orang-orang itu loh, jualan di pinggir merebut hak orang lain ya tak? Banyak yang begitu. Maksudnya kalau di desa tuh udah, oh ini punya orang ya udah enggak usah kan gitu.
Kalau di kota itu kayak itu loh, semerawut itu loh. Semerawut. Pikirannya semerawut semua. Nah, orang desa kan kalem-kalem gitu. Oh ya ini Tapi- punya orang ya udah ini ya. Suka bercinta sama cowok enggak? Oh, Gila itu. udah pernah nyoba? Enggak pernah lah. Kok bisa bilang nggak suka bercinta sama cowok? Ya dinalar aja enggak bisa. Kenapa nggak bisa dinalar? Enggak punya lubang, gila itu. Duh, ada. Lubang pantat kamu kira nggak ada lubangnya? Ya, Kamu kalau beol gimana kalau nggak ada lubang pantat? kamu aja masukin tuh si Johnny mu ke sana, maksudnya kalau Enggak, ini kan kamu yang kutanyain.